Bango yang selalu sepenuh hati menanti saat yang tepat untuk memetik, memilih, dan memastikan takaran yang pas dari bahan-bahan pilihan. Kecap Bango Pedas Gurih Baru menyajikan rasa pedas gurih yang sesungguhnya. Karena rasa tak pernah bohong. Baru Bango Kecap Pedas Gurih. Halo semuanya, selamat malam, selamat datang di Bango Podcast Spesial Grand Launching. Senang sekali, perkenalkan, aku Fadia, bisa memandu episode yang sangat luar biasa ini langsung dari ruang virtual kita. Dan aku, En, co-host kalian hari ini. Nah, buat teman-teman yang menonton episode ini, hari ini kita bakal membedah sebuah inovasi kuliner terbaru yang sudah dinanti-nantikan oleh seluruh pecinta pedas di Indonesia. Jadi, pastikan kalian tonton dari awal sampai akhir ya. Betul banget, Nah, sebelum kita panggil tim panelis kita, aku mau sedikit cerita nih tentang latar belakang kenapa episode ini ada. Kita tahu kalau masyarakat Indonesia itu sangat lekat dengan rasa pedas. Berdasarkan analisis kelompok kami, kebutuhan akan kecap manis yang praktis namun punya tantangan pedas alami itu sangat tinggi banget. Itulah why-nya kenapa inovasi produk kecap Bango pedas rawit ini diluncurkan. Yes, itu betul banget sih. Dan tujuan utama dari special event melalui podcast ini adalah untuk meningkatkan brand awareness kecap Bango pedas rawit, khususnya di kalangan generasi muda pecinta kuliner. Nah, melalui diskusi yang informatif dan interaktif ini, kami berharap dapat memperkenalkan keunggulan produk ini sekaligus membangun kedekatan dengan target audiens dalam waktu yang relatif singkat. Wah, seru banget. Selain ini, di layar kita juga udah ada standby 3 gestar hebat kita. Ada Ray sebagai food creator dan chef konsultan yang membahas keunikan produk. Vania sebagai digital marketing expert yang akan membahas strategi pemasaran. Serta ada Jessica juga sebagai event organizer profesional yang akan membahas pengelola risiko dan pelaksanaan event nanti. Tentunya juga ada moderator kita nih, Michelle, yang akan membantu diskusi kita hari ini. Oke, halo semuanya. Oke, Fat. Karena produknya ini kita sudah siap perkenalkan ke publik, rasanya akan kurang afdol ya kalau kita nggak meresmikan kehadirannya secara simbolis di ruang virtual ini. Setuju teman-teman, panelis di layar dan juga audiens yang menyaksikan rekaman ini. Yuk kita lakukan peresmian rilisnya untuk buatan kelompok kami lewat gimmick bareng-bareng. Kita hitung mundur ya, dan tepat di angka 0, kita serentak aktifkan virtual background resmi Bango Pedas Rawit kita. Oke, bersiap ya semuanya. Kita hitung mundur pelan-pelan dalam 3, 2, 1. Welcome Bango Pedas Rawit. Luar biasa, boleh berikan tepuk tangan yang meriah atas peluncuran produk terbaru dari Kecap Bango ini. Oke, nah karena produknya sudah resmi kita rilis, sekarang saatnya kita bedah isi strategi di balik produk ini dari berbagai sudut pandang. Siap, dan untuk memimpin jalannya diskusi panel yang berbobot ini, kendali podcast akan aku langsung serahkan kepada rekan moderator kita yang luar biasa. Langsung aja, waktu dan layar podcast kami serahkan kepada Michelle. Silahkan, Michelle. Halo, selamat malam semuanya. Terima kasih banyak nih host kita yang keren banget pada malam hari ini, Kak Fadia dan NN. Dan halo rekan-rekan panelis semuanya, perkenalkan saya Michelle yang akan mewakili pertanyaan beberapa teman-teman audiens yang mungkin penasaran banget tentang gimana sih event Grand Launching Kecap Bango Pedas Rawit ini bisa terlaksana pada malam hari ini. Oke, kayaknya kita nggak perlu berlama-lama lagi ya.
Langsung aja kita masuk ke sesi utama podcast ini. Kita akan membedah produk Bango Pedas Rawit ini berdasarkan strategi 4 fase yang sudah kita rancang di proposal. Pertama, saya ingin mengajak Ray selaku guest star pertama kita nih. Ray sebagai seorang food creator sekaligus chef konsultan yang tentunya memiliki pengalaman dan pemahaman mendalam mengenai cita rasa serta pengembangan produk kuliner. Saya dan kita semua tentunya ingin mendengar pandangan Ray nih, gimana sih produk terbaru dari kecap Bango ini? Menurut Ray, apa yang menjadi keunikan dari komposisi dan perpaduan cita rasa kecap Bango pedas rawit? Gimana keseimbangan antara rasa gurih kecap manis dipadukan dengan sensasi pedas rawit? Yang ditawarkan produk ini dapat memberikan pengalaman berbeda bagi para penikmat kuliner. Selain itu, jika dibandingkan dengan produk-produk sejenis yang saat ini beredar di pasaran, gimana sih menurut Ray apa yang menjadi kekuatan utama atau nilai lebih dari kecap Bango pedas rawit sehingga mampu menarik perhatian dan memenuhi kebutuhan konsumen Indonesia yang semakin menyukai cita rasa pedas? Silakan Ray. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih untuk Michelle atas waktunya ya. Kali ini saya nggak akan lama-lama untuk menyampaikannya, langsung ke kecap Bango pedas rawitnya. Kecap Bango pedas rawit ini menurut saya tidak hanya mengusung rasa pedas yang autentik, tapi juga berkomitmen untuk menggunakan bahan alami dan tanpa pengawet buatan. Dengan konsep ini, Bango berharap dapat menarik perhatian konsumen yang lebih memperhatikan kesehatan dan keamanan pangan. Saat ini, tren konsumen menunjukkan peningkatan kesadaran terhadap kesehatan dan keamanan pangan, serta minat terhadap produk berbasis bahan alami. Hal ini menciptakan tantangan sekaligus peluang bagi produsen untuk berinovasi. Nah, kecap Bango pedas rawit ini dirancang sebagai jawaban atas kebutuhan konsumen yang mencari varian kecap yang tidak hanya enak tapi juga sehat. Dengan mengusung konsep produk berbahan alami tanpa pengawet ini, Bango bertujuan untuk menarik perhatian konsumen yang peduli akan kesehatan peluncuran produk ini. Produk ini akan dilakukan melalui event yang dirancang secara khusus untuk meningkatkan visibilitas dan memperkenalkan keunikan produk kepada publik. Nah, dari analisis SWOT yang sudah saya buat ini ada 4, yaitu strengths, opportunity, weakness, dan threats. Saya akan membacanya satu persatu. Yang pertama itu dari strengths, kecap Bango itu sebagai produk baru yang sesuai dengan tren konsumen, menjadikan acara ini menarik dan relevan. Terus yang kedua, memberikan kepercayaan tambahan kepada konsumen untuk mencoba produk baru. Yang ketiga, dukungan dari Unilever memastikan produk ini dapat dijangkau dengan cepat setelah event launching. Yang opportunity, dari yang pertama, masyarakat Indonesia yang menyukai makanan pedas menciptakan peluang besar untuk produk baru ini. Yang kedua, event ini memberikan kesempatan untuk berinteraksi secara langsung dengan konsumen, membangun loyalitas dan mengumpulkan umpan balik yang positif. Untuk weakness-nya itu sendiri, dari yang pertama, pelaksanaan event ini memerlukan anggaran yang signifikan untuk venue, pemasaran, dan personal event. Yang kedua, adanya kemungkinan bahwa produk baru ini tidak diterima dengan baik oleh sebagian konsumen, yang dapat memengaruhi citra merek. Dan untuk threats-nya, merek lain yang sudah kuat dalam kategori kecap pedas ini dapat mempengaruhi pangsa pasar kecap Bango pedas rawit. Dan yang kedua, ketidakpastian harga bahan baku seperti cabai dapat mempengaruhi biaya produksi dan keuntungannya itu sendiri. Nah, dengan pelaksanaan event launching ini, PT Unilever berharap dapat memperkenalkan kecap Bango pedas rawit secara efektif, membangun kesadaran merek, dan menciptakan review positif di kalangan konsumen. Kalau dari aku itu saja sih. Aku lempar ke host balik. Wah, terima kasih Ray. Menarik sekali insight yang sudah dibagikan. Terutama terkait keunikan cita rasa dan nilai lebih yang dimiliki kecap Bango pedas rawit. Tentunya produk yang memiliki kualitas dan inovasi yang baik juga perlu didukung oleh strategi komunikasi dan pemasaran yang tepat agar dapat diterima oleh masyarakat yang luas. Untuk itu, selanjutnya saya ingin beralih ke Fania. Fania sebagai seorang digital marketing expert yang memiliki pengalaman dalam memahami perilaku konsumen di era digital.
Menurut Fania, strategi pemasaran seperti apa yang paling efektif untuk memperkenalkan kecap bango pedas rawit kepada target audiens seperti Gen Z dan milenial? Melihat karakteristik kedua generasi ini yang sangat aktif di media sosial, cenderung menyukai konten yang autentik, interaktif, dan mengikuti tren yang sedang berkembang. Pendekatan seperti apa sih sebaiknya yang dilakukan agar produk ini tidak hanya dikenal, tetapi juga mampu membangun engagement dan mendorong minat untuk mencoba? Selain itu, Fania, platform digital dan jenis kampanye seperti apa yang menurut Fania paling relevan untuk menjangkau dan menarik perhatian segmen pasar tersebut? Silakan, Fania. Oke, terima kasih Ci Michelle. Saya sebagai digital marketing expert ingin berbicara mengenai target audience. Kami tidak hanya melihat siapa aja yang akan membeli produk ini, namun juga siapa yang paling berpotensi menjadi pengguna awal, sekaligus membantu menyebarkan informasi mengenai kecap bango rawit pedas rawit. Dari sisi demografis, target utama kami adalah Gen Z dan milenial dengan rentang usia 18 hingga 35 tahun. Segmen ini terdiri dari laki-laki maupun perempuan, mulai dari mahasiswa, pekerja kantoran, entrepreneur, content creator, hingga ibu rumah tangga muda. Kami memilih kelompok ini karena mereka cenderung aktif mencoba produk makanan baru dan memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap makanan pedas yang saat ini menjadi salah satu tren kuliner yang terus berkembang. Dari sisi geografis, pelaksanaan event ini berfokus di wilayah Jabodetabek sebagai pusat aktivitas dan lokasi acara offline. Namun, karena konsep yang kami gunakan adalah hybrid, jangkauan audiens tidak terbatas pada wilayah tersebut, namun juga melalui live streaming dan kampanye digital. Kami juga dapat menjangkau masyarakat di kota-kota besar lainnya seperti Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Medan, Makassar, hingga Bali. Dengan demikian, peluncuran produk dapat memperoleh exposure yang lebih luas secara nasional. Selanjutnya, dari sisi psikografis, target audiens kami adalah individu yang memiliki gaya hidup modern, aktif di media sosial, dan menjadikan kuliner sebagai bagian dari aktivitas maupun hiburan sehari-hari. Mereka senang mengeksplorasi makanan baru, mengikuti tren kuliner viral, serta mencari referensi makanan melalui platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. Selain itu, konsumen saat ini juga mulai lebih peduli terhadap kualitas bahan makanan yang digunakan, sehingga produk yang menggunakan bahan alami seperti cabai rawit asli memiliki nilai tambah di mata mereka. Sementara itu, dari sisi perilaku atau behavioral, target audiens kami merupakan konsumen yang sudah familiar menggunakan kecap dalam kegiatan memasaknya sehari-hari. Mereka juga cenderung mencari informasi produk melalui review, rekomendasi influencer, maupun pengalaman langsung saat mencoba produk. Menariknya lagi, kelompok ini tidak hanya menjadi konsumen pasif, tapi juga aktif memberikan komentar, ulasan, bahkan membagikan experience kuliner mereka di media sosial. Hal ini menjadi peluang besar karena pengalaman positif mereka dapat mendorong word of mouth marketing secara organik. Berdasarkan karakteristik tersebut, strategi pemasaran yang kami pilih berfokus pada channel digital yang paling banyak digunakan oleh target audience. TikTok menjadi platform utama karena sangat efektif untuk menyebarkan konten kuliner dan tren makanan viral. Kemudian Instagram juga digunakan untuk membangun engagement melalui Reels, Stories, dan kolaborasi dengan food influencer. Dan juga YouTube dimanfaatkan untuk menghadirkan konten yang lebih mendalam seperti review produk, demo memasak, maupun liputan event launching. Selain channel digital, kami juga menggabungkannya dengan pengalaman langsung melalui event launching dalam acara ini. Peserta juga bisa mencicipi produk, mengikuti aktivitas interaktif, serta berinteraksi langsung dengan brand. Pendekatan ini penting karena pengalaman mencoba produk secara langsung seringkali menjadi faktor yang mendorong keputusan pembelian.
Jadi secara keseluruhan, target audience ini dipilih karena tidak hanya berpotensi menjadi pembeli utama, tapi juga mampu memberikan awareness melalui media digital dan rekomendasi dari mulut ke mulut. Sekian dari saya, terima kasih. Wah, terima kasih Fania. Sangat menarik ya melihat gimana sih strategi digital yang tepat dapat membantu sebuah produk tidak hanya dikenal oleh target audience, tetapi juga mampu menciptakan interaksi dan kedekatan dengan konsumen, khususnya Gen Z dan milenial yang sangat aktif di berbagai platform digital. Nah, untuk melengkapi pembahasan kita malam ini, saya ingin beralih ke Jessica nih sebagai guest star terakhir kita pada malam hari ini. Jessica adalah seorang event organizer profesional yang tentunya sudah berpengalaman dalam merancang dan mengelola berbagai acara, termasuk peluncuran produk. Saya dan rekan-rekan panelis tentunya ingin tahu nih perspektif Jessica terkait aspek perencanaan dan manajemen risiko dalam sebuah event launching. Menyelenggarakan acara peluncuran produk itu kan tentunya melibatkan banyak pihak nih, mulai dari narasumber, media, tamu undangan, vendor, hingga aspek teknis yang harus berjalan selaras. Menurut Jessica, resiko-resiko apa saja yang perlu diantisipasi dalam pelaksanaan event launching seperti peluncuran kecap bangau pada serawit ini? Apakah tantangan tersebut lebih banyak berasal dari sisi teknis, koordinasi antar tim, atau bahkan kondisi eksternal yang sulit diprediksi? Selain itu, untuk memastikan acara tetap berjalan lancar dan tujuan komunikasi dapat tercapai, strategi mitigasi seperti apa sih yang biasanya disiapkan? Bisa diceritakan juga nih Jessica, bagaimana penerapan Plan A sebagai skenario utama dan Plan B sebagai langkah antisipasi apabila terjadi kendala di lapangan, sehingga seluruh rangkaian acara tetap dapat berlangsung dengan baik dan memberikan pengalaman yang positif bagi seluruh peserta yang hadir. Silakan Jessica. Oke, terima kasih Ci Michelle. Halo semuanya. Saya sebagai bagian dari tim organizer Kecap Bango ingin mengajak teman-teman melihat satu hal yang sering tidak terlihat oleh publik. Ketika orang datang ke sebuah launching event, mereka melihat panggung yang megah, live streaming yang lancar, demo masak yang menarik, dan produk baru yang sukses diperkenalkan. Tapi bagi kami di balik layar, ada satu pertanyaan penting yang selalu menjadi fokus utama, yaitu adalah bagaimana kalau sesuatu berjalan tidak sesuai dengan rencana? Di dunia event profesional, kami percaya bahwa kesuksesan sebuah acara bukan diukur dari tidak adanya masalah, tetapi dari seberapa siap kita menghadapi masalah tersebut. Nah, dalam perencanaan launching hybrid kecap bango pedas sawit ini, kami menggunakan konsep risk management yang mengacu pada gold blood dan silver, yaitu setiap resiko harus melalui 3 tahap. Yang pertama adalah mengidentifikasi resiko. Nah, yang kedua adalah mengukur kemungkinan dan dampak dari resiko tersebut. Dan yang ketiga adalah menyiapkan solusi. Menariknya, kami tidak hanya membuat satu rencana, tetapi 2 lapisan perlindungan, yaitu Plan A sebagai strategi pencegahan dan Plan B sebagai strategi darurat apabila risiko benar-benar terjadi. Karena acara ini merupakan hybrid event, tantangan pertama tentunya berasal dari sisi teknologi. Teman-teman, bayangkan ketika momen grand launching berlangsung, chef sedang memasak menggunakan kecap bango pedas sawit, lalu tiba-tiba koneksi internet venue terputus. Nah, bagi audiens online, acara ini langsung hilang. Dan ini menjadi risiko yang sangat kritikal. Karena itu, plan A kami menggunakan dedicated internet khusus untuk live streaming, lengkap dengan technical dan simulasi beban jaringan sebelum acara dimulai. Pastinya kami juga menyiapkan plan B jika internet utama gagal, sistem otomatis berpindah ke jaringan cadangan berbasis fiber dan 5G, sementara itu MC akan mengisi waktu dengan storytelling mengenai
perjalanan inovasi kecap Bango ini sendiri, sehingga audiens tetap terhubung tanpa menyadari proses recovery yang sedang berlangsung. Nah, risiko berikutnya adalah operasional di lokasi acara. Contohnya adalah pemadaman listrik. Karena event ini menggunakan LED screen, cooking demo, lighting, dan live broadcast, listrik menjadi jantung seluruh aktivitas dalam acara ini. Nah, untuk mitigasi kami adalah menyediakan genset dengan sistem automatic transfer switch yang dapat aktif hanya dalam beberapa detik. Selain itu, perangkat penting seperti kamera dan sistem streaming juga dilindungi oleh UPS. Artinya, meskipun listrik utama padam, acara dapat tetap berjalan tanpa menghentikan siaran. Nah, ada satu resiko yang sangat spesial untuk event FMCG seperti Kecap Bango ini sendiri, yaitu keamanan pangan. Karena event ini menyajikan live cooking dan sesi food tasting kepada tamu undangan, maka kualitas makanan menjadi bagian dari reputasi brand Bango ini sendiri. Semua bahan yang digunakan dipastikan telah memenuhi standar keamanan dan sertifikasi yang berlaku. Tim demo memasak mengikuti prosedur food handling yang ketat dan area cooking dilengkapi fasilitas keselamatan kerja. Namun, jika terjadi keadaan darurat, kami juga menyediakan tim medis di lokasi serta protokol komunikasi krisis agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan transparan. Nah, risiko selanjutnya adalah risiko logistik. Seringkali orang menganggap event selesai ketika acara berlangsung. Padahal bagi brand FMCG seperti Kecap Bango ini, pekerjaan sebenarnya baru dimulai setelah launching produk. Misalnya, bagaimana jika PR package untuk media terlambat sampai? Bagaimana jika stok produk tasting habis? Atau yang lebih parah, bagaimana jika masyarakat ingin membeli produk setelah acara tetapi barangnya belum tersedia di toko? Oleh karena itu, kami menyiapkan safety stock lebih dari kebutuhan normal, melakukan koordinasi dengan supply chain, serta menyediakan jalur distribusi digital melalui marketplace sebagai alternatif jika distribusi fisik mengalami kendala. Nah, dalam dunia event profesional, kami tidak pernah bertanya apa acara ini akan mengalami masalah, karena jawabannya hampir pasti iya. Pertanyaan yang lebih penting adalah ketika masalah datang, apakah kita sudah siap? Itulah alasan kami memetakan seluruh risiko berdasarkan tingkat kemungkinan dan dampaknya. Dari beberapa risiko yang kami identifikasi, kami menemukan mana yang bersifat kritikal, mayor, dan moderat. Dengan begitu, sumber daya dan perhatian tim dapat difokuskan pada risiko yang paling besar pengaruhnya terhadap keberhasilan event. Nah, sebagai event organizer, tujuan kami bukan hanya membuat launching produk kecap Bango pedas sawit ini terlihat spektakuler, tapi pastinya kami juga mau memastikan bahwa setiap tamu yang hadir di venue, setiap media yang meliput, dan setiap audiens yang menyaksikan secara online mendapatkan pengalaman yang aman, nyaman, dan profesional. Karena pada akhirnya, sebuah event yang hebat bukanlah event yang bebas dari risiko, tapi event yang mampu mengantisipasi risiko sebelum menjadi krisis. Sekian dari saya, terima kasih. Wah, terima kasih banyak Jessica, Fania, dan Ray atas waktu, insight, serta pengalaman yang telah dibagikan kepada kita semua pada sesi diskusi malam hari ini. Saya rasa pembahasan yang telah disampaikan benar-benar memberikan gambaran yang lengkap dan komprehensif, mulai dari keunikan produk, dari cita rasa kecap Bango pedas sawit, strategi pemasaran yang relevan untuk menjangkau Gen Z dan milenial,
hingga berbagai aspek perencanaan serta mitigasi resiko dalam penyelenggaraan event launching. Tentunya, diskusi ini tidak hanya memberikan informasi mengenai sebuah produk, tetapi juga membuka wawasan kita tentang bagaimana sebuah brand membangun inovasi, menyusun strategi komunikasi yang efektif, dan memastikan setiap kegiatan peluncuran dapat berjalan dengan baik melalui perencanaan yang matang. Saya yakin banyak sekali pengetahuan dan inspirasi yang bisa kita ambil dari pemaparan ketiga narasumber luar biasa kita pada malam hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan pendengar yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti sesi podcast dan diskusi ini dari awal hingga akhir. Semoga seluruh informasi yang telah dibagikan dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, dan menjadi referensi yang berguna bagi kita semua. Oke, saya Michelle selaku moderator pada sesi diskusi kali ini. Mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi semua pihak yang telah mendukung jalannya acara. Saya kembalikan mikrofon podcast ini kepada Kak Fadia dan NN untuk melanjutkan rangkaian acara berikutnya. Saya Michelle, mewakili seluruh tim mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat malam. Oke, terima kasih banyak Michelle atas panduannya di sesi panel tadi. Dan tidak lupa juga nih apresiasi yang sangat luar biasa untuk penjelasan yang berbobot tadi dari 3 guest star kita, yaitu tadi yang pertama ada Ray, lalu ada dilanjut dengan Vania, dan juga ada Jessica. Obrolan tadi tuh menurut aku benar-benar membuktikan kalau perencanaan produk ini tuh udah sangat matang sekali. Betul nggak, An? Betul banget sih Fadia. Dan kesuksesan grand launching kecap Bango pedas rawit ini tentu saja tidak terlepas dari koordinasi yang baik antar seluruh pihak yang terlibat. Mulai dari tim kreatif yang sudah menyiapkan konsep acara dan visual launching ini, tim teknis yang sudah memastikan Zoom dan proses rekaman berjalan dengan lancar, hingga dengan tim operasional yang udah mengatur jalannya acara yang sesuai dengan rundown. Oke, kami juga mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada para narasumber yang telah berbagi wawasan luar biasa hari ini. Terima kasih kepada Ray sebagai food creator dan chef konsultan yang menjelaskan keunikan produk tadi. Dan terima kasih juga kepada Vania sebagai digital marketing expert yang membahas strategi pemasaran. Dan tentunya tidak lupa terima kasih juga kepada Jessica sebagai event organizer profesional yang berbagi insight luar biasa pada podcast kita hari ini. Selain itu, apresiasi juga kami sampaikan kepada platform Zoom Meeting ini sebagai media pelaksanaan acara. Seluruh peserta yang sudah hadir secara virtual, serta semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Dan melalui koordinasi yang baik antara tim internal dan eksternal ini, seluruh rangkaian acara malam ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah kita rencanakan. Hal ini menunjukkan pentingnya kerjasama dan komunikasi yang efektif dalam menyukseskan sebuah event yang launching. Betul, jangan sampai kehabisan ya. Dan semoga pemaparan proyek kami hari ini bisa memberikan hasil yang terbaik. Oke semuanya, terima kasih atas partisipasi dan waktunya malam ini. Akhir kata, saya Fadia. Dan saya En-En. Pamit undur Pamit diri undur diri dari Bango Podcast Spesial Grand Launching. Sampai jumpa Sampai di jumpa episode di episode selanjutnya. selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Dari Bango yang selalu sepenuh hati, menanti saat yang tepat untuk memetik, memilih, dan memastikan takaran yang pas dari bahan-bahan pilihan. Kecap Bango pedas gurih baru, menyajikan rasa pedas gurih yang sesungguhnya. Karena rasa tak pernah bohong. Baru Bango kecap pedas gurih.